Bakal kasih tahu ya kalian cara aku melakukan pernafasan diafragma pada saat berjuang melawan asam lambung GERD. Karena biasanya kita tuh napasnya nggak plong ya, cepat capek, kemudian ngos-ngosan. Selain itu juga kadang suka cemas. Jadi karena asam lambung kita itu mulai naik ke dada, bahkan sampai ke kerongkongan atau ke esofagus kita. Jadi tujuan utama atau manfaat daripada pernapasan diafragma ini adalah untuk menguatkan katup lambung kita. Jadi kalian bisa melihat ya cara aku sederhana sih. Dan juga kalian aku sarankan untuk terus menerapkan 3P ya, atau pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku ya. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi terkait pengalaman aku ya. Berhubung banyak banget yang WA aku, yang nge-DM aku. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih ya kepada seseorang ya. Kemarin itu ada yang nelpon aku. Alhamdulillah dia berterima kasih banget ya sama video-video aku karena istrinya akhirnya bangkit dari penyakit asam lambung GERD. Jadi istrinya itu kurang lebih 4 tahun menderita asam lambung GERD. Dia tuh nggak mau makan, nggak mau keluar rumah ya. Pokoknya semua aktivitasnya itu nggak mau dilakukan, semuanya itu diem aja di rumah, nggak mau bertemu dengan orang banyak, kayak frustasi, trauma, dan ketakutan gitu loh teman-teman. Dan kemarin itu suaminya menghubungi saya, menginformasikan kalau saat ini istrinya sudah mulai banyak perubahan ya, lebih sehat lagi, mau bergabung sama keluarga, diajak jalan-jalan mau, kemudian sudah mau makan. Jadi aku itu kalau misalnya ada yang hubungi, kalau lagi nggak sibuk ya bisa aku angkat, tapi kalau misalnya lagi kerja, apalagi di jam kerja, mohon maaf WA kalian, DM ataupun telepon, mohon maaf aku nggak bisa ngangkat ya. Jadi Senin sampai Jumat itu sampai malam aku nggak bisa balas WA ya, jarang sih ya. Kebetulan kemarin itu dia menghubungi aku di hari Sabtu dan aku kebetulan lagi nggak ada kegiatan, makanya aku ngangkat teleponnya. Berterima kasih, ngobrol panjang lebar, dan juga aku komunikasi dengan istrinya. Alhamdulillah saat ini sudah mau makan. Tadinya itu makannya hanya bubur putih, nggak mau dikasih apa-apa. Ya gimana mau sehat ya, kita juga butuh asupan nutrisi, butuh asupan gizi. Kalau misalnya kita hanya makan bubur putih aja dan juga minum air, itu bikin badan kita lemas. Jadi kalau kalian yang saat ini lagi berjuang melawan asam lambung GERD, oke lah ya kita patuhi pantangannya, tapi jangan terlalu takut juga makan ini nggak mau, makan itu nggak mau. Nanti kalian bakalan stres sendiri, nanti kalian bakalan lemas, cepat capek. Itu karena kita kekurangan cairan, kekurangan nutrisi, karena makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak bisa dicerna sempurna ya, karena lambung kita lagi terganggu. Makanya saran aku selalu menginformasikan dari pantangannya, tapi kalian juga wajib makan ya, makan 3 jam sekali dengan porsi kecil. Untuk menu-menunya itu kalian bisa kreasikan sendiri ya. Selama itu aman di lambung kita, ya udah terusin aja. Jadi jangan mentang-mentang aduh nggak boleh nih makan ini, nggak boleh makan ini. Jadi kalian tuh stop banget, jangan ya. Jadi kita juga wajib makan yang bergizi, yang memiliki nutrisi yang tinggi, yang memiliki serat yang tinggi, agar kita tetap beraktivitas ya, tetap kuat menjalani hari-hari kita dalam menghadapi yang namanya asam lambung GERD. Mudah-mudahan kalian yang saat ini lagi berjuang juga lekas sembuh ya. Aku tuh senang kalau misalnya ada yang mengabari atau memberitahu aku ada perubahan nih bun, aku sembuh nih gara-gara nonton video bun. Aku tuh senang banget, dan mudah-mudahan ya semua video-video aku bermanfaat, karena tujuan utama aku itu memberikan manfaat ke orang banyak, membantu ya menghadapi GERD asam lambung, karena memang itu nggak mudah. Jadi saran aku kalau kalian mau curhat ya nggak masalah kalau mau WA aku, tapi kalau misalnya nggak dibalas jangan kecewa ya, karena aku juga punya kesibukan. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tau kalian ya cara gimana sih kita melakukan pernafasan diafragma. Banyak banget yang nanya aku ya, bun aku tuh cepat ngos-ngosan ya, suka ngap, suka sesak, dan itu terjadinya biasanya di sore hari.
Jadi emang asam lambung itu banyak banget sensasi. Kalau aku bisa bilang itu berjuta sensasi atau 1001 sensasi. Jadi macam-macam sih ya orang mengatakan sensasi asam lambung itu. Apalagi kalau misalnya udah GERD. Jadi kalau misalnya GERD itu banyak banget sensasinya ya. Misalnya sakit dada, engap, ngos-ngosan, capek, kebas, lemas, pusing, keringat dingin, itu banyak banget sensasinya. Sendawa-sendawa, mual, susah tidur, batuk, pokoknya banyak banget ya yang nggak bisa aku sebutkan satu-satu. Yang saat ini kalian yang ngalamin pasti sudah merasakan sensasinya itu luar biasa. Tapi saran aku kalian tetap semangat ya, dan hindari yang namanya googling. Karena kalau kita semakin googling itu yang muncul yang aneh-aneh, itu kita makin panik. Itu sih saran aku ya, dan itu yang aku terapkan pada saat aku pemulihan maupun berjuang melawan asam lambung. Itu aku mendapatkan tips-tips dari teman-teman juga yang sudah sembuh dari GERD, dari asam lambung. Jadi asam lambung itu atau GERD itu melemahnya katup lambung kita hingga asam lambung itu naik ke dada hingga ke kerongkongan atau ke tenggorokan. Jadi itu naik karena dia melemah ya katup lambung kita yang tadinya kalau misalnya lambung kita itu normal, dia setelah makanan masuk itu langsung nutup. Sedangkan kalau misalnya yang terkena GERD ini atau asam lambung itu dia nggak normal, jadi agak longgar gitu, sehingga kalau misalnya asam lambung kita naik itu langsung ke kerongkongan ya atau esofagus kita. Bagaimana sih caranya untuk menguatkan ya atau agar kita tidak engap atau asam lambung tidak sering naik? Jadi biasanya ya kalau aku itu mulai pusing, mulai engap, mulai sesak gitu, aku tuh harus berada di ruangan terbuka, selonjoran, kemudian aku melakukan pernapasan diafragma, bisa duduk bersila. Untuk pernapasan diafragma ini udah banyak yang minta, di sini aku bakal kasih lihat. Untuk pernapasan diafragma itu kita narik nafas dari hidung seperti ini. Kemudian dikeluarkan melalui mulut. Jadi napas itu kita tarik dari hidung, kemudian ditahan di perut. Jadi jangan dimasukkan ke dada ya, ditahan di perut. Kalau misalnya perutnya udah mengembung gitu, kemudian lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Jadi kalau kalian misalnya lagi engap ya atau lagi merasakan sensasinya, kalian lakukan ini agar tenang pikirannya, agar napas kalian plong gitu. Jadi seringkali melakukan yang namanya pernapasan diafragma. Kalian juga bisa melakukan meditasi. Kalian juga bisa melakukan meditasi atau yoga sebelum tidur ya. Untuk videonya terkait meditasi atau yoga itu sudah ada, bisa kalian lihat. Kemudian selain melakukan pernapasan diafragma juga kalian harus menerapkan pola hidup sehat tentunya, olahraga, dan juga jangan begadang ya. Jadi pola tidur juga harus dijaga. Pokoknya kita harus menerapkan pola makan yang sehat, pola hidup sehat, kemudian olahraga yang teratur, dan pola tidur. Jadi pada saat aku lagi berjuang itu, tidur aku itu paling lambat jam 9 malam. Dan hindari tidur atau baring setelah makan. Jadi kita itu setelah makan nasi harus duduk dulu ya sekitar 2-3 jam ya, agar makanan atau makanan-makanan yang masuk ke dalam perut itu sudah dicerna atau sudah kosong. Jadi kalau misalnya kalian setelah makan langsung tidur, itu nanti bakal langsung naik asam lambung kalian ke dada, bahkan sampai ke kerongkongan atau ke esofagus kita. Jadi hindari ya. Untuk pernafasan diafragma ini kalian lakukan bisa 10 kali atau 7-10 kali lah. Aku tuh biasa sering banget ngelakuin ini untuk menguatkan katup lambung kita ya. Jadi caranya itu aku bakal coba sekali lagi. Tarik napas dari hidung, tahan ke perut sekitar beberapa detik ya, kemudian keluarkan lewat mulut. Jadi biarkan perut itu agak menggembung gitu loh, karena napasnya itu emang ditahan di perut. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi lakukan ini agar kalian tidak sering engap ya, dada kalian juga
terasa enak. Jadi aku itu juga sudah pernah melakukan EKG ya, atau rekam jantung, kemudian endoskopi dan USG, karena aku pikir ada penyakit yang aneh-aneh yang lain. Ternyata alhamdulillah sih semuanya normal, ternyata emang dari asam lambung. Jadi untuk asam lambung ini sih atau GERD ini memang nggak bahaya, tapi kita harus benar-benar menerapkan pola hidup sehat dan mencegah sedini mungkin ya. Jadi sebelum parah kita harus melakukan beberapa hal untuk pengobatan ataupun olahraga dan menjaga pola hidup sehat. Intinya selalu terapkan 3P. Oke ya teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat, dan buat kalian tetap semangat, camkan di pikiran kalian setiap penyakit ada obatnya dan pasti sembuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!